Setiap manusia terlahir dengan potensi yang unik. Kita bukan sekedar kumpulan kebiasaan, bukan pula hanya hasil dari dorongan bawah sadar. Sebagai manusia, kita memiliki perasaan, harapan, pilihan, dan makna dalam hidup. Dalam psikologi, ada satu pendekatan yang memandang manusia secara utuh, positif, dan penuh potensi. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik adalah aliran dalam psikologi yang menekankan pengalaman subjektif manusia. Pendekatan ini melihat manusia sebagai individu yang sadar, bebas memilih, dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Berbeda dengan pendekatan lain, psikologi humanistik tidak hanya fokus pada gangguan atau perilaku yang tampak, tetapi juga pada makna hidup, nilai-nilai, serta proses menjadi diri sendiri. Tujuan utama pendekatan ini adalah membantu manusia mencapai potensi terbaiknya. Dalam pendekatan humanistik, manusia dipandang bukan sebagai objek yang bisa diukur secara kaku, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengalaman hidup yang unik. Setiap individu memiliki cara sendiri dalam memaknai peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, apa yang dirasakan seseorang tidak selalu bisa disamakan dengan orang lain. Pendekatan humanistik muncul sebagai kritik terhadap dua aliran besar sebelumnya, yaitu psikoanalisis dan behaviorism. Psikoanalisis dianggap terlalu fokus pada konflik bawah sadar dan masa lalu, sementara behaviorism melihat manusia seperti mesin yang hanya bereaksi terhadap stimulus. Para tokoh humanistik percaya bahwa manusia tidak bisa disederhanakan seperti itu. Manusia adalah makhluk yang aktif, memiliki kesadaran, dan mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Pada masanya, banyak ahli psikologi merasa bahwa pendekatan yang ada belum cukup untuk menjelaskan kompleksitas pengalaman manusia. Manusia tidak hanya digerakkan oleh masa lalu atau oleh lingkungan semata, tetapi juga oleh harapan, tujuan, dan makna yang ingin dicapai di masa depan. Dua tokoh utama dalam pendekatan humanistik adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Abraham Maslow dikenal dengan teori hierarki kebutuhan manusia, sementara Carl Rogers terkenal dengan pendekatan terapi yang menekankan empati dan penerimaan tanpa syarat. Kedua tokoh ini memiliki pandangan yang sama, bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan memiliki dorongan alami untuk berkembang. Baik Maslow maupun Rogers percaya bahwa lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan manusia. Mereka menekankan bahwa manusia akan tumbuh secara optimal jika berada dalam lingkungan yang aman, menerima, dan penuh penghargaan. Pandangan ini kemudian banyak diterapkan dalam dunia pendidikan, konseling, dan pengembangan diri. Hingga saat ini, pemikiran Maslow dan Rogers masih relevan dan menjadi dasar bagi banyak pendekatan psikologi modern. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang tersusun secara hierarkis. Tingkat pertama adalah kebutuhan fisiologis, seperti makan, minum, dan istirahat. Tingkat kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis. Tingkat ketiga adalah kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, seperti hubungan sosial, persahabatan, dan kasih sayang. Tingkat keempat adalah kebutuhan akan penghargaan dan harga diri. Dan puncaknya adalah aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi diri sendiri secara penuh dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Hierarki keputusan Maslow menunjukkan bahwa manusia memiliki prioritas kebutuhan yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, seseorang akan sulit memikirkan kebutuhan yang lebih tinggi. Misalnya, seseorang yang merasa tidak aman akan kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Namun, hierarki ini bukanlah aturan yang kaku. Dalam kondisi tertentu, manusia tetap dapat mengejar makna hidup meskipun berada dalam keterbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki dinamika kehidupan yang berbeda.
Aktualisasi diri adalah kondisi ketika seseorang mampu menerima dirinya apa adanya, menyadari potensi dirinya, dan menggunakannya secara optimal. Orang yang teraktualisasi diri biasanya kreatif, jujur pada diri sendiri, bertanggung jawab, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Maslow percaya bahwa tidak semua orang mempercayai tahap ini, namun setiap manusia memiliki kesempatan untuk mencapainya. Aktualisasi diri tidak selalu berarti menjadi sempurna atau sukses secara materi. Aktualisasi diri lebih berkaitan dengan menjadi diri sendiri secara autentik. Seseorang yang teraktualisasi diri mampu menerima kelebihan dan kekurangannya, serta terus belajar dari pengalaman hidup. Proses ini berlangsung sepanjang hidup dan dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, serta kesadaran diri. Dengan mengenal diri sendiri, manusia dapat menentukan arah hidup yang sesuai dengan nilai yang diyakininya. Carl Rogers menekankan pentingnya konsep diri atau self-concept. Konsep diri adalah cara seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri. Menurut Rogers, agar seseorang dapat berkembang secara sehat, ia membutuhkan unconditional positive regards, yaitu penerimaan dan penghargaan tanpa syarat. Selain itu, Rogers juga menekankan pentingnya empati dan keaslian dalam hubungan antar manusia. Ketika seseorang merasa diterima dan dipahami, ia akan lebih mudah tumbuh dan berkembang. Menurut Carl Rogers, hubungan yang sehat merupakan kunci penting dalam perkembangan psikologi manusia. Ketika seseorang merasa didengarkan tanpa dihakimi, ia akan lebih berani mengekspresikan dirinya secara jujur. Unconditional positive regards membantu individu membangun konsep diri yang positif dan stabil. Pendekatan Rogers banyak digunakan dalam konseling dan terapi karena mampu menciptakan ruang aman bagi individu untuk bertumbuh. Pendekatan humanistik dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam lingkungan keluarga atau pendidikan yang mendukung. Anak yang diterima apa adanya, didengarkan pendapatnya, dan diberi kesempatan berkembang, akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan mandiri. Lingkungan yang penuh empati dan penghargaan membantu manusia mengenali potensi terbaik dalam dirinya. Pendekatan humanistik juga dapat diterapkan dalam interaksi sederhana sehari-hari, misalnya dengan mendengarkan orang lain tanpa menyela, menghargai perasaan mereka, dan memberi dukungan yang tulus. Dalam dunia pendidikan, guru yang memahami pendekatan humanistik akan lebih fokus pada proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, baik secara emosional maupun psikologis. Pendekatan humanistik mengajarkan bahwa manusia bukanlah makhluk yang pasif. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih serta tanggung jawab atas pilihan tersebut. Setiap individu memiliki nilai, makna, dan potensi untuk berkembang. Dengan memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar, kita dapat melangkah menuju kehidupan yang lebih bermakna. Melalui pendekatan humanistik, kita diajak untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Tidak ada satu standar tunggal untuk menilai keberhasilan atau kebahagiaan seseorang. Dengan menghargai pengalaman subjektif dan potensi yang dimiliki, manusia dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih utuh dan bermakna. Pendekatan ini mengingatkan kita bahwa menjadi manusia sepenuhnya adalah proses yang berharga. Menjadi manusia sepenuhnya bukanlah tujuan yang instan. Ia adalah sebuah proses umur hidup. Dengan memahami pendekatan humanistik, kita diajak untuk lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Karena pada akhirnya, setiap manusia berhak untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari dirinya.